Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu yang akan memberikan materi dalam MPLS ini, yaitu tentang belajar efektif. Anda sudah tahu ya yang namanya belajar, dari kecil sampai sekarang sampai dewasa yang namanya belajar itu seumur hidup. Bahkan belajar itu bukan hanya kewajiban, tapi belajar itu merupakan kebutuhan, diharapkan merupakan kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Kalau kewajiban itu setelah selesai belajar sudah, tapi kalau kebutuhan Anda akan merasa butuh terus. Makanya belajar itu dari lahir sampai akhir hayat itu diwajibkan untuk belajar. Nah, apalagi tadi kalau Anda merasa bahwa belajar ini merupakan kebutuhan, nah itu yang diharapkan. Jadi ulangnya kewajiban. Kalau kewajiban setelah selesai sudah, tapi kalau kebutuhan Anda akan terus merasa butuh untuk belajar. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang dimaksud dengan belajar? Yang pernah Yulis rasakan apa belajar itu? Mungkin yang saya rasakan saat ini, belajar merupakan sebuah kebutuhan pribadi untuk mengasah kemampuan kita yang ada dalam diri kita, untuk mensukseskan masa depan kita, untuk membantu keinginan kita, terutama ada guru, terus ada kakak pembimbing yang sangat berjasa kepada kehidupan kita. Kita tetap belajar pada dirinya, apa yang diajarkan oleh mereka kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, dan kita bisa membuktikan kepada mereka yang telah mengajarkan kepada diri kita. Ya. Nah, itu yang diharapkan seperti itu, belajar itu. Nah, jadi kalau belajar itu harus ada perubahan kan? Belajar itu ada perubahan. Maka itu perubahan yang ke arah yang positif. Iya. Makanya tadi saya punya harapan, saya belajar dengan guru, terus saya punya harapan untuk masa depan dan sebagainya. Nah, itu kan itu untuk pengembangan ke depan. Jadi perubahan yang sifatnya itu positif. Iya. Jadi kalau gitu belajar itu adalah perubahan. Tadi perubahan apa? Perubahan tingkah laku. Ya, perubahan tingkah laku sebagai hasil daripada pengalaman dalam hubungan dengan lingkungan. Kita tahu kemarin belajar salah, kita berusaha untuk tidak salah. Kita kemarin tahu nilainya segini, kita berusaha untuk nilainya meningkatkan dan sebagainya. Nah, itu namanya perubahan ke arah yang positif. Itu hanya berupa nilai maksudnya nilai pelajaran. Tapi untuk yang lain-lainnya tadi, kayak apa lagi dengan falsafah hidup, dengan kehidupan, dengan apa dan sebagainya. Jadi yang pada pokoknya itu adalah belajar itu merupakan proses. Jadi tiasa instan belajar teh, tapi proses perubahan tingkah laku sebagai hasil daripada pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman belajar. Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang positif, yang bisa membantu kita ke arah perkembangan belajar ini. Dalam artian hasilnya bisa dirasakan. Tentunya harus yang bersifat positif. Dan perubahan dalam belajar tidak sementara, tapi terus menerus. Apalagi tadi setelah ini kita terus mau lagi. Setelah tamat SMA kita ingin melanjutkan perguruan tinggi. Setelah itu ingin bekerja. Itu perubahan yang sifatnya itu positif. Jadi bukan temporer, tapi perubahan itu yang sifatnya itu yang selamanya terus kita merasa butuh untuk belajar. Ya. Jadi kalau belajarnya itu sendiri adalah merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil daripada pengalaman. Tadi sudah dibuktikan oleh Yulis bahwa saya itu dengan bantuan guru, dengan bantuan pembimbing ingin punya dan seterusnya belajar dengan baik, ingin punya hasil dan ingin mendapatkan masa depan yang sesuai dengan keinginan. Nah, itu merupakan hasil daripada belajar. Nah, belajar efektif di sini, belajar efektif. Ada berapa banyak lah di dalam secara psikologis gitu ya, belajar itu dari mulai belajar dimulai dengan satu adanya tujuan yang ingin dicapai. Itu salah satu di antaranya supaya belajar Anda efektif. Dalam artian ada efektifkah dengan sedikit tapi kita mendapatkan hasil yang banyak. Ya, gitu kan? Itu efektif, sangat efektif. Jadi Anda bisa belajar dimanapun tapi ada hasilnya. Nah, jadi untuk itu salah satu di antaranya adalah satu menentukan tujuan yang baik. Menentukan tujuan ya. Tujuan apa? Tujuan belajar. Contoh,
Bu, tadi kata ibu saya di SMA, nanti saya setelah SMA mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah itu berarti kan tujuan, Iya. itu menentukan tujuan. Setelah kita menentukan tujuan, kita langsung melakukan kegiatan apa supaya nanti saya ingin masuk ke perguruan tinggi, saya ingin masuk ke kedokteran. Nah, berarti apa yang dirasakan oleh kita untuk atau apa ya namanya, bahan-bahan atau dasar-dasar ilmu yang menunjang untuk ke arah sana kita persiapkan. Nah, akhirnya makanya di sekolah Anda masuk ke mana dulu? Jurusannya IPA. Jurusannya IPA. Berarti kalau kamu mau ke fakultas kedokteran, berarti dasar ilmu yang menunjangnya adalah IPA. Di IPA itu belajar apa? Biologi, matematika, kimia. Di mana pelajaran-pelajaran itu merupakan pelajaran dasar untuk menunjang ke keinginan itu yang tadi, ya. Nah itu. Jadi satu, menentukan tujuan. Yang kedua, sekarang kita melakukan apa yang diperlukan gitu ya. Nah, setelah itu tadi kan belajar. Belajar itu kan bermacam-macam cara belajar itu. Bermacam-macam apa namanya? Metode atau apa ya? Tiap-tiap orang tidak bisa disamakan cara belajarnya. Ada cara-cara, ada yang belajarnya hanya dengan mendengar saja. Ada yang belajarnya harus dengan gerak. Ada belajarnya harus dengan penglihatan yang tajam. Jadi istilahnya ada yang cara belajarnya cukup dengan auditorial mendengar, ada yang harus dengan melihat, visual, ada yang perlu dengan gerak praktek kinestetik. Nah itu semua juga sangat-sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. Ya, setelah kita menentukan tujuan, dua, adanya kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan untuk mencapai tujuan tadi. Kita siapkan dari mulai persiapan fisik, persiapan mental, termasuk persiapan pelajaran. Yang tadi kita mau kedokteran, persiapan fisiknya diusahakan fisik kita harus sehat supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Terus yang mentalnya, yang namanya dokter mungkin misalnya dari mulai tidur mungkin akan terganggu, malam-malam ada yang ketok-ketok pintu atau ada yang kecelakaan tiba-tiba dan sebagainya, yang perlu pertolongan emergensi yang bukan pada waktunya, itu perlu disiapkan mental kita. Dan persiapan apa? Persiapan belajar yang tadi Jadi kalau Anda bercita-cita ingin masuk ke fakultas kedokteran, berarti Anda harus masuk ke IPA dulu. Di IPA nanti pelajaran-pelajaran yang menunjang untuk kelanjutan studi tersebut betul-betul dipahami. Betul-betul dipahami menjadi dasar untuk kelanjutan studi berikutnya. Apa? Dari biologi, matematikanya, kemudian kimianya. Harus betul-betul disiapkan. Jadi satu tujuan, dua kesiapan. Yang ketiga tindakan. Tindakan apa ya? Kita berusaha. Tadi sudah tahu, oh yang mau disiapkan itu seperti ini. Berarti kita melakukan kesiapan tersebut. Dilakukan oleh kita. Seperti tadi, senang ke biologi. Diusahakan, harus bisa. Kita harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Jadi tidak bisa dengan leha-leha, tapi betul-betul harus disiapkan dengan matang. Setelah adanya tujuan, kemudian kesiapan, kemudian tindakan, nanti juga kita bisa menilai. Kita bisa menilai dari mana penilaian kita. Nah setelah satu semester dengan tadi kita mempersiapkan diri dan sebagainya, kita pasti tahu mana nih yang kurang. Oh ternyata ini biologi saya yang kurang. Nah itu kan hasil penilaian kita. Nah itu berusaha hasil penilaian tersebut diperbaiki di berikutnya. Jadi kita jadi pede kesananya. Kita namanya juga usaha. Kalaupun hasil kadang-kadang ada hasil tidak sebanding dengan usaha, kadang-kadang seperti itu. Tapi kan yang nama hasil bukan kewajiban kita itu. Allah yang menentukan. Yang paling pokok kita harus sudah berusaha mempersiapkan diri ke arah sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi terakhir dari sana kita harus bisa mengevaluasi. Evaluasi apa? Keberhasilan. Makanya di sekolah juga ada evaluasi. Ada evaluasi setiap 1 bulan, kadang-kadang dengan ulangan guru itu. Ada yang evaluasi lewat tugas tambahan. Ada evaluasi lewat tindakan. Jadi bukan hanya pengetahuan saja di sekolah, juga termasuk keterampilan dan sikap dilihat. Dalam artian aplikasi dari ilmu itu sampai sejauh mana. Nah itu kan lewat sikap berarti. Nah ada evaluasi untuk pengetahuan.
Di antaranya itu yaitu lewat ulangan-ulangan yang diselenggarakan baik oleh Bapak Ibu guru kelas ataupun nanti secara serentak dilaksanakan oleh sekolah, ya. Nah sekarang supaya kita belajar efektif tadi, kadang-kadang tiap-tiap orang itu, tiap-tiap siswa berbeda-beda cara belajarnya itu. Tadi ada yang mendengar, jadi maksudnya dominannya pendengarannya atau auditorialnya. Yang kedua ada yang dominannya visualnya, lalu telinga mata biasa, apalagi ada yang seperti itu. Jadi perlu melihat, harus bagaimana membaca dan sebagainya. Ada yang Bu Agnes tercekap membaca tapi perlu mendengar. Jadi auditornya juga disiapkan dengan baik. Dalam artian seperti gini. Ada yang dengan belajar itu membaca. Berarti kan visual di sana ya. Visual di sana yang bergerak itu membaca. Tapi jadi kalau dengan situasi yang tadi kayak tidak tenang, karena itu membaca kudu tenang, akhirnya dia merasa terganggu dengan lingkungan yang tidak tenang, tidak bisa saja belajar. Nah, kemudian ada yang auditorial dengan pendengaran, kudu dibacakan ya, namun diajar teh. Jadi ada yang kalau temannya membaca ngapalkeun, dia mendengar, cepat dia paham. Berarti itu kan auditorial. Ada yang namun belajar teh kudu sambil menulis. Jadi dia baca dan menulis, berarti itulah termasuk kinestetik ke sana. Jadi biasanya keahlian itu ke keterampilan ke sananya, ya. Nah, biasanya gimana Bu tentang ini anak-anak biasanya itu ketiganya juga dilakukan oleh dia, disesuaikan dengan mata pelajaran yang didapatnya. Jadi, mempelajaran ilmu ya, kuruna kan bisa pelajaran sejarah. Oh, ini pendengaran yang harus ini misalnya. Pelajaran itu visual yang harus banyaknya. Ketika belajar keterampilan berarti kinestetiknya yang lebih dominan. Nah, itu bukan karena maka dari tiap orang juga punya gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tapi biasanya ada variasi itu ada di tiap orang. Hanya dominannya yang mana? Nah, itu nanti bisa dilihat dari apa? Dari ada skalanya ya. Nanti kalau sudah masuklah, kalau sudah belajar dengan ibu, Anda bisa mengikuti, Anda termasuk cara belajar atau gaya belajar Anda itu termasuk yang mana? Apa visual, apa auditorial, atau kinestetik. Nanti lebih banyaknya kalau kita sudah tatap muka, belajar di kelas kita lebih banyak lagi. Ya, yang pokok sekarang kaitan dengan efektif tadi. Jadi selain kita melihat gaya belajar, juga kebiasaan. Kebiasaan belajar seperti apa? Ada yang pokoknya kebiasaannya ya belajarnya malam hari. Gak apa-apa itu masa penting mah. Setiap Anda belajar yang disebut efektif, ada hasilnya buat Anda. Jadi Anda itu harus mampu menggunakan waktu, apalagi yang aktif di organisasi, waktu apapun bisa digunakan oleh Anda untuk belajar. Aduh, besok mau ulangan. Saya ini lagi latihan. Nah, di latihan tersebut harus bisa. Nah, itu yang efektif. Jadi efektif menggunakan waktu untuk belajar dan ada hasilnya. Itu ada hasilnya. Waktu belajar mah banyak Bu, tapi saya hasilnya berarti menandakan bahwa belajar Anda tidak efektif. Jadi yang efektif itu waktu itu digunakan betul-betul untuk belajar dan ada hasilnya. Ya. Nah, terus mungkin Yulis juga bisa merasakan. Iya. Efektivitas belajar itu kalau bagaimana, apa dengan cara diskusi atau dengan cara bagaimana untuk Yulis? Kalau Yulis pribadi belajar mungkin dengan suasana yang hening Bu. Suasana yang Ya, hening. mungkin kalau misalnya berkelompok kayak gitu cenderung lebih kayak kurang nyampe gitu, kurang nyampe. Kalau Yulis sendiri biasanya belajar sendiri dengan suasana hening, sendiri benar-benar menyendiri, biasanya cepat nyampainya. Nah, berarti itu menandakan bahwa tiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, nah dari perbedaan ini justru kita harus bisa mengambil hikmah. Oh iya, apalagi Bu, kalau saya seperti apa ya? Nah, kadang-kadang kita tidak tahu. Yang merasakan adalah diri sendiri, ya diri sendiri. Itu pun biasanya dengan trial and error, coba dan coba. Akhirnya kita menemukan satu pola atau satu ini untuk apa? Bahwa inilah yang dirasakan bahwa belajar itu akan efektif seperti ini. Iya. Ya, ada yang memang mungkin perlunya dengan diskusi, asal efektif diskusi Mas, sebab banyak yang memberikan pendapat. Akhirnya
pendapat semuanya saya rangkum. Ada yang seperti itu. Ada yang Bu lebih efektif kan sendiri. Jadi itu kan sama cara belajar, ada yang sendiri, ada yang kelompok, ada yang disesuaikan juga dengan mata pelajaran yang atau tugas yang dibebankan. Iya. Ada yang ini mah memang belajar ini mah kudu kelompok baru kita bisa. Iya. Ada yang ini mah belajarnya harus sendiri baru kita bisa. Nah itu pun disesuaikan dengan masing-masing orang dalam artian, tapi kita tidak terlepas dari banyak penelitian atau banyak penelitian atau buku-buku yang kita baca bagaimana tentang belajar efektif, itu banyak sekali ya sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk supaya kita mampu belajar dengan baik dalam artian efektif. Hanya perlu dikasih lagi yang namanya efektif itu ada betul-betul belajar itu ada hasilnya. Belajar itu hasilnya dengan waktu dimanapun, kita tidak melihat waktu, kita tidak melihat tempat ya, tidak melihat tempat. Yang penting tempat dimanapun, waktu berapapun lamanya, betul-betul Anda bisa mampu menggunakan itu dalam artian hasilnya ada dengan belajar ini. Ya, jadi kalau kaitan banyak sekali lah pokoknya literatur sumber-sumber yang kaitan dengan belajar silakan Anda baca. Mudah-mudahan mana yang lebih senang dipakai gitu. Kalau misalnya teori belajar yang ada yang Anda pakai yang mana silakan, tergantung kepada suka-suka dan sebagainya di sana ada. Yang penting Anda harus paham bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman, dan belajar itu sifatnya itu positif. Anu negatif mah sanes belajar eta mah pengaruh nominal negatif. Tapi kalau belajar mah semuanya juga positif dan terus tidak temporer tapi terus sepanjang hidup. Nah, mudah-mudahan adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Negeri 3 Tasikmalaya ini, Anda dari rumah, dari SMP yang berbeda-beda, sekarang bersatu dalam satu SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Mudah-mudahan Anda bisa belajar dengan baik di sini, mampu menggunakan fasilitas sekolah dengan baik untuk kepentingan belajar Anda. Dan silakan Anda nanti kalau tidak bisa Anda bertanya pada guru dan sebagainya. Itu makanya manfaatkan fasilitas sekolah, manfaatkan waktu untuk belajar dengan baik. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih